Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gali dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Kisah Cinta Sepasang Kawula Muda. Saya bernama Angelito yang biasa dipanggil Ito. Umur saya 20 tahun. Saya adalah anak laki-laki kedua dari 4 bersaudara. Saya bertempat tinggal di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Pada tanggal 7 Mei, saya pergi berlibur ke Jakarta untuk menjambangi rumah nenek saya yang ada di Jakarta. Sesampainya saya di Jakarta, saya bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ayu. Kita berdua kenal dari sebuah aplikasi chatting pada saat saya sedang berada di Jakarta. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei, saya memulai percakapan untuk pertama kalinya. Saya ingat sekali pesan pertama yang saya kirimkan pada waktu itu adalah, "Hai." Saya tidak berekspektasi kalau pesan yang saya kirim akan dibalasnya, karena pada awalnya saya hanya ingin berteman saja. Ternyata tidak lama kemudian pesan yang saya kirim tadi dibalas olehnya, dan chattingan yang saya anggap hanya berkenalan tadi akhirnya berlanjut. Pada tanggal 15 Mei, kami pun memutuskan untuk bertemu. Jarak tempat tinggal sementara aku di Jakarta dengan tempat tinggalnya tidak begitu jauh. Akhirnya pada waktu itu aku mengajaknya untuk makan keluar. Setelah selesai makan, akhirnya kita ngobrol dan saling menceritakan tentang kepribadian masing-masing. Dan setelah itu akhirnya saya tahu ternyata si perempuan yang bernama Ayu tadi yang saya kenal melalui aplikasi chatting ternyata adalah seorang anak keempat dari 4 bersaudara. Akhirnya setelah berbincang-bincang, saya mengantar dia sampai tepat di rumahnya dan saya pun berpamitan dengan kakaknya. Akhirnya saya pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya pun bergegas untuk memberikan kabar kepada dia bahwa saya sudah sampai di rumah. Dan tidak lama kemudian, pesan yang saya kirimkan akhirnya dibalas. Setelah itu, kita pun chattingan seperti biasa. Pada tanggal 25 Mei, akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke rumahnya lagi. Sesampai di rumahnya, saya pun bertemu kembali dengan kakaknya. Akhirnya kita pun bercerita pada awal saya bertemu dengannya. Dan di sela-sela pembahasan cerita, terlintas di pikiran saya untuk mengajak dia jalan-jalan ke puncak. Dan mungkin rencana saya ini sekaligus sebuah perpisahan karena pada tanggal 30 Mei saya sudah harus pulang ke Palu. Dan ternyata ajakan saya diterima tanpa berlama-lama. Akhirnya dia menjawab, "Iya, aku mau. Kapan kita akan pergi ke puncaknya?" Dan saya pun langsung segera menjawab, "Kita akan pergi di tanggal 28 agar tidak mendadak dan kita sama-sama bisa saling menyiapkan segala sesuatunya yang akan kita bawa nanti." Dan dia hanya menganggukkan kepalanya dan yang menandakan dia sangat setuju. Kemudian di tanggal 28 akhirnya saya pun kembali ke rumahnya dengan membawa perlengkapan yang sebelumnya saya dan dia sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Akhirnya kita pun berangkat. Sesampainya di sana, kita sangat menikmati suasana dan pemandangan yang ada. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di sana, mulai dari berkeliling di sekitar sana, makan bersama, hingga foto-foto bersama. Waktu pun semakin sore dan pada malamnya kita pulang kembali ke rumah dengan keadaan yang sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, kita sama-sama langsung istirahat karena kita sudah melakukan aktivitas seharian. Keesokan harinya saya mulai packing, menyiapkan semua barang-barang saya karena tidak lama lagi saya akan kembali pulang seperti apa yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Akhirnya pada tanggal 30 Mei saya menghubungi dia kembali melalui chatting untuk memberi kabar bahwa saya akan pulang hari ini juga. Lalu pada tanggal 1 Juni akhirnya saya pun sampai di Palu, yaitu kota di mana tempat awal saya tinggal. Sesampainya saya di sana, saya melakukan kegiatan saya seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, tetapi tidak lupa dari itu saya tetap selalu memberi kabar kepada Ayu yang posisinya jauh dengan saya sekarang. 1 minggu pertama saya dan Ayu pun menjalani hubungan jarak jauh dan hubungan kami pun masih berjalan lancar. Dan pada minggu-minggu berikutnya sudah mulai muncul konflik karena si Ayu cemburu karena saya jarang untuk mengasih kabar ke dianya, sampai-sampai saya sering dituduh selingkuh.
Dikarenakan banyak pekerjaan dan tugas kuliah yang harus saya kerjakan hingga saya pun jarang untuk memberi kabar kepadanya. Kurangnya komunikasi di antara kita berdua membuat kita berdua sering berantem hanya karena hal-hal sepele. Sampai saat saya berpikir untuk mengakhiri hubungan ini, tapi sudah lika-liku yang kami hadapi bersama. Dan dari hubungan ini saya mengajari bahwa hubungan ini tidak cukup hanya saling cinta dan saling sayang saja. Kesetiaan, kepercayaan, dan kesabaran itu juga penting. Menjalani hubungan jarak jauh tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Walaupun banyak cobaan yang kami hadapi, tetapi dengan saling mengerti dan saling percaya satu sama lain. Sekian cerpen yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.